hari ini kita akan membahas mengenai hambatan pengelolaan kelas. Sebelum membahas lebih jauh, perkenalkan nama saya Miranda Pratiwi Sembiring, NPM 1805030051, kelas 2A32 Prodi PGSD dari Universitas Quality. Rohani menyatakan bahwa hambatan dalam pengelolaan kelas dapat muncul dari berbagai macam hal, yaitu faktor guru, faktor siswa, faktor keluarga, serta faktor fasilitas. Yang pertama kita akan membahas mengenai faktor guru. Guru dapat menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan penciptaan suasana yang menguntungkan dalam proses belajar mengajar. Faktor penghambat yang datang dari guru dapat berupa beberapa faktor, yaitu 1. Tipe kepemimpinan guru. Tipe kepemimpinan guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar yang otoriter dan kurang demokratis akan menumbuhkan sikap pasif atau agresif siswa. Kedua sikap siswa ini merupakan sumber masalah pengelolaan kelas karena berpengaruh terhadap komunikasi yang terjalin antara guru dan siswa di kelas. Yang kedua, format kegiatan belajar mengajar yang monoton. Format kegiatan belajar mengajar yang monoton menimbulkan kebosanan bagi siswa. Format kegiatan belajar mengajar yang tidak bervariasi dapat menyebabkan siswa bosan, frustasi, kecewa, dan hal ini merupakan sumber pelanggaran disiplin. Yang ketiga, kepribadian guru. Seorang guru yang berhasil dituntut untuk bersikap hangat, adil, objektif, dan fleksibel sehingga terbina suasana emosional yang menyenangkan dalam kegiatan belajar mengajar. Sikap yang bertentangan dengan kepribadian tersebut akan menimbulkan masalah pengelolaan kelas. Yang keempat, pengetahuan guru. Terbatasnya pengetahuan guru tentang masalah dan pendekatan pengelolaan kelas, baik yang sifatnya teoritis maupun pengalaman praktis, dapat menimbulkan hambatan dalam pengelolaan kelas. Mendiskusikan masalah ini dengan teman sejawat akan membantu mereka dalam meningkatkan keterampilan mengelola kelas dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, pemahaman guru tentang peserta didik. Terbatasnya kesempatan guru untuk memahami tingkah laku peserta didik dan latar belakangnya dapat disebabkan karena kurangnya usaha guru untuk dengan sengaja memahami peserta didik dan latar belakangnya. Kemungkinan karena tidak mengetahui caranya ataupun karena beban mengajar guru yang di luar batas kemampuannya, sehingga guru datang ke sekolah semata-mata untuk mengajar. Yang berikutnya yaitu faktor siswa. Siswa dalam kelas dapat dianggap sebagai seorang individu dalam suatu masyarakat kecil, yaitu kelas dan sekolah. Mereka harus tahu hak-haknya sebagai bagian dari suatu kesatuan masyarakat. Di samping mereka juga harus tahu akan kewajibannya dan harus menghormati hak-hak orang lain dan teman sekelasnya. Siswa harus sadar bahwa jika mereka mengganggu teman yang sedang belajar, berarti ia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota masyarakat kelas dan tidak menghormati hak siswa lain untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan belajar mengajar. Kurang sadarnya siswa dalam memenuhi tugas dan haknya sebagai anggota suatu kelas atau suatu sekolah dapat menjadi faktor utama penyebab masalah pengelolaan kelas. Pembiasaan yang baik di sekolah dalam bentuk tata tertib sekolah yang disetujui dan diterima bersama oleh sekolah dan siswa dengan penuh kesadaran akan membawa peserta didik ke arah yang lebih tertib. Yang berikutnya yaitu faktor keluarga. Tingkah laku siswa di dalam kelas merupakan pencerminan keadaan keluarganya. Sikap otoriter orang tua akan tercermin dari tingkah laku siswa yang agresif atau apatis. Di dalam kelas sering ditemukan ada siswa pengganggu dan pembuat ribut. Mereka itu biasanya berasal dari keluarga yang tidak utuh atau broken home. Kebiasaan yang kurang baik di lingkungan keluarga seperti tidak tertib, tidak patuh pada disiplin, kebebasan yang berlebihan, ataupun terlalu dikekang merupakan latar belakang yang menyebabkan siswa melanggar disiplin kelas, sehingga terlihat jelas bahwa tuntutan di kelas berbeda dengan kondisi keluarga yang menimbulkan kesukaran bagi siswa untuk menyesuaikan diri. Disinilah pentingnya kerjasama yang seimbang antara sekolah dengan rumah agar terjadi keselarasan antara situasi dan tuntutan di kelas atau sekolah. Yang terakhir kita akan membahas mengenai faktor fasilitas. Faktor fasilitas merupakan salah satu penghambat dalam pengelolaan kelas. Faktor tersebut diantaranya yaitu 1. Jumlah siswa di dalam kelas. Kelas yang jumlah siswanya banyak merupakan masalah tersendiri dalam pengelolaan kelas. Hal ini karena banyaknya siswa tersebut menyebabkan sulit dikelola oleh guru. Yang kedua, besar ruangan kelas. Ruangan kelas yang kecil dibandingkan dengan jumlah siswa dengan kebutuhan siswa untuk bergerak di dalam kelas merupakan hambatan bagi pengelolaan kelas. Demikian pula halnya dengan jumlah ruangan yang kurang dibanding dengan banyaknya kelas dan jumlah ruangan khusus yang dibutuhkan memerlukan penanganan tersendiri. Yang ketiga, ketersediaan alat
buku yang kurang, atau alat lain yang tidak sesuai dengan jumlah siswa yang membutuhkannya akan menimbulkan masalah dalam pengelolaan kelas. Berdasarkan uraian tersebut, yaitu mengenai faktor guru, siswa, lingkungan, keluarga, dan fasilitas, merupakan faktor yang senantiasa harus diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam masalah pengelolaan kelas. Kemampuan guru dalam pengelolaan kelas merupakan suatu cara untuk mengkondisikan kelas sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan optimal. Nah, sekian pembelajaran kita mengenai hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas. Jika ada salah kata maupun tindakan, saya mohon maaf. Terima kasih.